يا كريم على ومن أهل الخير به أغيثنا وأمدنا وأعيننا واهب لهم علما يصل النفع وعملا يصل القبول ومع عبادة يصل الأداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير وبه ثقتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبجاه النبي والآل والصحب أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas anugerah nikmat karunia Allah. Kembali kita berhadir di majlis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan kita sabarataan ditambah Allah Ta'ala nikmat iman Islam dan ditambah Allah Ta'ala nikmat hidayah, dan mudah-mudahan kita nantinya diberi husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam hari ini majlis kita dihadiri guru kita Al-Habib Idrus bin Muhammad Asad Bangil, dan kemarin beliau berangkat ke Palangkaraya sampai alhamdulillah beliau tadi malam datang lagi ke Rantau, dan beliau ikut berhadir di majlis kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Kita lanjut kitab Ihya Ulumuddin. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina ajma'in bil darain amin. Fa idza fa'ala dzalika faqad adda wajibul waqti. Maka apabila memperbuat dia akan yang demikian itu, yaitu mengucap dua kalimat syahadat, maka sungguh ia telah menunaikan akan kewajiban di waktu itu. Meskipun semalam ia tidak mengetahui secara detail makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, secara ijmal saja ada membuktikan dalil-dalil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa kana al-ilmu alladhi wa fardu 'ainin 'alayhi fil waqti ta'alluqul kalimatain wa fahmihima. Dan adalah ilmu yang adalah hukum yang fardu 'ain atasnya pada waktu itu adalah belajar dua kalimat syahadat dan memahami makna keduanya. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Walaysa yalzamu amrun wara'a hadha bil waqti bidalilin. Dan tidak ada kewajiban perkara di belakang ini pada waktu itu dengan dalil. Nah, kayak semalam hadisnya Nabi mencukupkan kepada orang-orang Arab yang hanya masuk Islam di zaman Nabi dengan tasdik dan ikrar membenarkan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ikrar ini mengakui dengan lidahnya, cukup sudah. Kadang sampai ke dalam dalil-dalilnya satu per satu. Nah, kayak orang belajar sifat 20 dalilnya secara nakli nampak, dalilnya secara akli nampak. Nah, itu ada sampai di situ. Ini dari orang yang awal-awal dulu, kayak orang yang masuk Islam. Annahu law mata aqiba dzalika mata mufi'an lillahi azza wa jalla khair hasil lahu. Apabila ia meninggal sesudah ia mengucap dua kalimat syahadat dan ia meyakini, mengikatkan seperti itu, maka andai kata ia mati taat kepada Allah Ta'ala, ada maksiat. Wa inna ma yajibu ghairu dzalik bi awaridha ta'arrudin wa laysa dzalika daruriyan bi haqqi kulli shakhsin bal yatasawwaru imtikanu anha. Dan hanya saja wajib selain itu mendatangkan dengan mendatangnya ta'arrud, mendatangkan
tidak ada secara daruri dengan mudah, adakan dengan mudah. Padahal tiap-tiap seseorang, jadi kalau sebenarnya mudah orang mendatangkan dalil itu. Ada situs ini ada awak orang mendatangkan. Bal yutasawwarul infikaku anha, makan terubah boleh kira terjadi memanculnya tadi melepaskan daripadanya. Wa tilkal awaridu imma an takuna fil fi'li wa imma fil tarki wa imma fil i'tiqadi. Dan yang demikian itu awaridnya, nama datangnya kena adalah bisa jadi pada perbuatan, bisa pada yang harus diperbuat, yang digawi, kewajiban yang digawi, atau kewajiban meninggalkan sesuatu yang wajib ditinggalkan, atau kena pada iktiqad hati. Nah, contoh amal fi'lu adapun yang diperbuat yang segera tadi. Fabi an ya'isha min dhahwati naharihi ila waqti dhuhri wa yatajaddadu alaihi bidukhuli waqti dhuhri ta'allum at-taharah was-salah fa in kana sahihan. Adapun yang wajib diperbuat bagi orang yang ajar masuk Islam itu seperti bahwa ia hidup mulai sejak waktu duha waktu siang itu, awal siang jam 8-9 itu mampirnya sampai waktu zuhur, maka wajibnya payatajaddadu alaihi bidukhuli waktu zuhri, maka memperbaharui atasnya fardhu ain dengan sebab masuknya waktu zuhur belajar waktu atau taharah dan suci, cara berwudu, cara mandi wajib, dan cara sembahyang. Jadi mulai waktu zuhur, waktu duha, imam masuk Islam bisa ada di waktu duha, ada kesempatan belajar menghadap waktu zuhur di Balu waktu zuhur. Jadi sempat belajar tentang taharah, cara bersuci dalam ilmu fikih. Kayak cara mengambil bajunya dulu, bajunya kayak apa dipakai dengan air betul. Kemudian cara mengukurnya, melakukan dietnya apa? Kayak basuh muka, basuh tangan, basuh menyapu kepala, sampai basuh betis. Sempat itu dalam waktu ringkas secara cepat jadi belajarnya. Itu juga belajar sembahyang, kayak pada secara sembahyang ringkas. Baik karena sahihan jika ia dalam keadaan sehat, wa kana bihaitsu law sabira ila waqti zawali syamsi lam yatamakkan min tamami tawallum wal amal fil waqti bal yakhrujul waqtu law istaqala bi ta'allum fala yu'adu ay yuqala al-zahir baqa'ahu fa yajibu alaihi taqdimu ta'allum 'ala al-waqti. Dan adalah kira-kira ia sabar atas sampai waktu zawal itu gelincir matahari, itu waktu zuhur, tidak memungkinkan daripada menyempurnakan belajar dan mengamalkan pada waktu itu, bahkan keluar waktu jika lebih sibuk belajar wudu lawan sembahyang tadi, maka tidak jauh bahwa dikata baginya secara zahir itu baqa'ahu, tetapnya kakalnya, maka wajib atasnya taqdimu ta'allum, berdahulu belajar atas waktu itu. Wa yutamalu an yuqala wujubul ilmi, dan boleh jadikan bahwa dikatakan wajib belajar ilmu itu alladhi wasyaratul amal, nantinya itu jadi seorang amal ba'da wujubil amal, sesudah wajibnya beramal. Fala yajibu qabla zawal, maka tidaklah wajib sebelum gelincir matahari. Wa hakadha bi baqiyatis shalawat, seperti inilah pada sembahyang-sembahyang yang lainnya. Fa'in asya ila Ramadan, jadi habis dari waktu untuk belajar sembahyang. Lalu umpamanya fa'in asya ila Ramadan, jika ia hidup sampai bulan Ramadan, di para bulan puasa, ya Allah 62 hari lagi wilayah.
insyaallah dan panjang umur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Para Kamis Rajab, bentar lagi Sya'ban, dilawas lagi Ramadan. Maka jika ia hidup sampai bulan Ramadan, tajaddada bisa wujub ta'allum shaum, maka memperbaharui dengan sebabnya datang Ramadan kewajiban belajar tentang kewajiban puasa, rukunnya, niatnya. Nah, itu belajar ulang. Walaupun sudah belajar bagus, ya tadzkirah mengingat-ingatkan kisah Allah yang amtul bagil Syaikhul Shalawani Abdan. Nah, para program itu dari jauh mau masjid untuk bagil kan setengah kilo dari rumah Habib, setengah kilo aja dari rumah Habib di Bangil, guru Bangil kita. Bila anak Ramadan sini membaca kita musuh ada ingin kita kan. Nah, ini ingin dikatakan lalu membaca kitab musuh tentang kitab siam atau masalah puasa. Bila hendak nisfu Sya'ban disahakan sini fadilat dan keutamaan dan amalan-amalan pada nisfu Sya'ban. Nanti itu sini kita pansul aja Rasulullah atau Nabi Kudus. Itu kisah almarhum Guru Sufyan itu sepupu. Jadi disuruh bersopol makan haji kan Bangil kan. Akhirnya rumah sendiri pun di ujung sini lawan sepupu dari mendiam di rumah sendiri. Terpanjang kisahnya rumah sendiri kita. Jadi waktu itu kita pulang rumah itu kredit duit kita. Kalau minta restu dengan izin, kita doakan mau marinasi di dalam rumah. Nah, lalu datang kisahnya dalam yang kebatan ini kisahnya Rasulullah mengantari duit pulang rumah. Jadi istilahnya mau dijual badal to'at di rumah kalau Guru Sufyan to'at. Nah, ini hadiah dari Rasulullah melalui artinya Nabi Qadatan datang ke orang ini. Jadi apa? Di rumah di keraton itu terkisah. Ini berkah di rumah itu. Nah, sesudah hijrah ke Songkol, rumah itu kalau Guru Sufyan ini pulang. Jadi Guru Sufyan ini mengganti di majelis di keraton itu. Nah, jika ada ditinggalkan jihad lam maka dia guru telah sebelum si meninggalkan sudah dicarikan gantinya. Nah, ini kan ibu Guru Sufyan meninggal, Guru Patuli langsung mau Guru Sofyan lagi mau mengganti di Langgar Darul Aman itu. Itu banyak kisah di situ, kisahnya di keraton itu banyak kisah-kisah. Fa'in asya ila Ramadan tajaddada bisababihi. Nah, jika hidup sampai bulan puasa maka berhanyar pulang dengan sebab datangnya Ramadan, wajib belajar tentang puasa. Wa huwa ayya'lama anna waqtahu min as-subhi ila ghurubi syamsi. Dan dia harus mengetahui akan bahwasanya waktunya puasa itu mulai terbit fajar matahari itu subuh sampai tenggelam matahari. Wa annal wajiba bihi an-niyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal wiqa'i. Dan bahwasanya mengetahui bahwa yang wajib pada puasa itu pertama niat.
Cuma niatnya kadang-kadang tarinan dipilih baik-baik waktunya. Kadang-kadang kita jam 4 imam makan pada taruhin, jadi subuh itu ada sampai berniat. Nah pas waktu diwajib makannya tak kita, jadi niatnya itu betul. Ada kayak sembahyang itu mau tarinan dipilih itu baik-baik. Kalau dia puasa betul, ada apa-apa. Yang penting di waktu malam mabit jalannya. Tabiat di waktu malam makan, di waktu malam kita mempas di waktu itu ada kawan. Wal imsak, dan menahan diri anil akli wa syurbi wal liqa, daripada makan dan minum dan jima. Ditahan itu selama siang Ramadan itu ada boleh. Wa anna dzalika yatamada ila ru'yatil hilal, dan yang demikian itu imsak itu berpanjangan sampai terlihat bulan Syawal, timbul melihat bulan Syawal. Sebulanan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Tahu Sya'ban tahun ini 30 hari kan? Bila 30 hari biasanya 29. Tapi jangan hanya 29 hari Ramadan. Bila 29 Sya'ban bisa Ramadan 30. Nah kayak biasanya kan. Jarang 30 atau 29 itu jarang. Cuma pasal nanti guru sekumpul dari kita menghadap pemerintah di sini, pemerintah. Guru sama dari guru sekumpul kita yang guru bidang guru hakim ahli di bidang ilmu falak itu sini nama nunggu pemerintah itu sendiri. Berpemerintah, akhlak silinta. Wa anna dzalika tamadda ila ru'yati hilal aw syahidain, atau terjadinya itu dengan memandang bulan atau dua saksi. Ada yang melihat bulan, kita ada melihat, tapi kurang lain melihat dan saksinya itu adil. Tentu orang Islam berkata tahunnya minat biyuna itu bentuk bulannya. Ada kita nanti pemerintah ini dari Jepang ada, dari Muhammadiyah ada, menolong bulan. Kita kan pakai alat, kita bawa telanjang, kita bawa tempatnya di orang ada, orang di mana menolong bulan kita. Itu di 27 provinsi. Berapa provinsi ini sebenarnya atau ada di bagian kita Kalimantan Selatan ada. Baik tajaddada lahu malun aw kana lahu malun 'inda bulughi lazimahu ta'allumu ma yajibu 'alaihi min az-zakat. Jika memperbarui baginya ada harta, maka adalah baginya harta ketika sampai umur balik, maka wajib akan dia belajar barang yang mewajibkan atasnya daripada berzakat. Berusaha sampai zakatnya belajar pulang menyatakan kata-katanya ini tajdid, memperbaharui. Belajar tentang zakat, membedakan kayak cara berzakat. Di kita aja di kampung itu apalagi kita buat guru memimpin akan niatnya tak, walaupun saya sudah tahu juga niatnya, memimpin akan niatnya. Istilah orang kampung mengilahkan karetnya. Jadi ibadah ilahkan itu diterima si amil, lalu si amil ini pulang menyerahkan nama memulihkan di zakat ini serahkan kepada yang berhak. Tanggung jawab nama pun zakat pulang ini diserahin pulang. Mestinya amilnya itu menerimanya, ingin bagian. Cuma kadang-kadang kalau diambil bacaan maramut namun zakat ini dah. Jadi mulihkan tak, mulihkan. Lalu dibagi 6 berhak. Nah, orang yang wajib nafkah kayak kita, kayak anak, ini boleh dijalani.
beli hati anak seorang juga wajib nafkah, berikan seorang juga wajib nafkah kita. Itu beli hati ke orang lain. Sekalipun pegang itu fakir atau miskin, artinya berat menerima zakat itu kewajiban apa-apa. Nah, lain kada makan kalau warga kada saya kincin lain wajib apa kayak sangkok, bisa juga gitu. Walakin yalzamu bil hal, tetapi wajib jadi wajib akan dia pada segera pada situ sini ada. Innamal jumu anda tamamil hauli, hanya saja kewajiban belajar itu ketika sempurna haulnya min wakil Islam, dari sejak yang berawal Islam dari Islam. Baik lam yamlik illa ibil, jika ia tidak memiliki kecuali ontak, lam yalzamu illa ta'amu zakatil ibil, maka tidak wajib akan dia kecuali belajar zakat tentang binatang ontak. Kita ada di mana orang barat nih, misalkan ontaknya, ontaknya saya hidup dari kita aja. Hari belajar umur binatang ada, kan sampai bedakan dia. Paling hadangan sakit, itu dia benar kalau sampai gambar pulau visirnya orang. Di 2-3 ikut dijual udah. Ya, ada berikit, sambilnya ada berikit. Sampai yang berpulau, ya kan? Kambing gitu juga, ada sampai yang misal zakatnya dijual gitu kan. Nah, jadi ada zakat hewan ternaknya terang, binatang kambing, sapi, atau kalau kita hadangan kerbau, itu wajib zakat, tapi ada nisabnya, ada awalnya. Cuma ada orang kali beli zakatnya ini tidak boleh zakat. Jadi kalau orang setahun ini diberikan jangan bijinya. Anak beliau kalau beli zakat, aku susah kalau bayar lagi. Udah kalian aku beri. Padahal kan 5 hari ini bijakatnya. Yang 6 ini pulang, itu pun bijakat tak. Amatnya diberi lagi pikir sampai setahun. Kayaknya pemarang setahun, berikan ini pulang pada kaki dan bijakat pulang ini. Itu aja, ya nanti saja masuk nerakanya dibuat Tuhan ke dalam drum, tiba itu kan drumnya punya Tuhan kan apa jadi masukkan ke neraka? Kan pada bijakat. Kenapa jika bijakat? Menghilangkan jagat, para kalinya bagaimana? Jadi jika aku ada membuat para neraka, aku membuat drum. Nah, ada kebetulan ikan di dalam drum itu. Gila Tuhan juga senarakanya. Ini penting besokan ini bila kewajibannya sampai, kita masuk penyebab kemarau, penyebab rezeki, songsal, kurang kampung. Itu diantaranya penyebabnya nangsubi berzakat, menumpahkan bala itu ayat ada sumbayang sama sumbayang tapi kalau berzakat nang kau kan meninggalkan zakat ditolak sumbayang. Itu juga berzakat. Apa berzakat tapi kalau sumbayang ditolak pahala zakatnya bukan ada sumbayang. Ini dua dari itu. Aqimus sholat wa atuz zakat, aqimus sholat wa atiz zakat. Perintah zakat, perintah sumbayang itu indah, berdua itu jangan tak bisa. Jadi ujian ulama nanti dibalaziman bila berzakat kada sumbayang kada terima zakatnya karena kada sumbayang, atau sumbayang tapi kada berzakat ditolak sumbayangnya karena kada berzakat. Kemudian kita suri berataan, kau berzakat berataan. Jika suri berataan, kalau berzakat berataan Indonesia ini kan tidak susahnya. Tidak susah kan? Ini langsung kita berzakat. Ini Habib di beberapa pesantren pondok jangan langsung itu berzakat berataan seminggu tutup. Jadi pengusaha langsung zakat berataan minggu tutup. Jadi zakat itu boleh jasa itu
satu lisok apa satu apa namanya satu asnaf kita 8 nih akhirnya miskin ini sakit bisa minta satu jadi banyak kan saja. Cuma itu Bapak di dalam biasanya itu bertaklid kepada Imam Musa bin Ujair Mazhab Syafi'i sendiri yang membolehkan menyerahkan zakat fitrah kepada salah satu daripada 8 asnaf. Kita ini mendelapan hampir lagi tinggal 5 aja lagi. 5 ini sambutin fitrah tinggal di kasar bagi 5 direbus kok gitu. Nah, udah awal lah sedikit benar. Di sini saya gagap, di sini saya gagap 5 bagi 5. Jadi kampung itu biasanya ada parkir miskin. Apalagi penuntut ilmu bisa pilihlah. Ambilnya tukang terima akan, tukang bagiakan. Ini barangkali memikirkan kita tidak malam dalam pasal Ramadan. Biar guru emas dari disini bila diberi zakat itu dalam hati itu bersuara dalam hatinya. Ya Allah, mudahan aku sugi kayaknya yang aku berzakat juga. Jangan mudahan, dan kalau kena aku menerima caranya pulang susah kalau kurang dari sini. Ada apa adalah kesempatan berzakat? Ini mudahan aku kalau mau berzakat gitu. Jangan masuk ini berzakat juga. Nah, insya Allah mudahan bila seperti ini kita akan bila sugi. Jadi dalam hati Tuhan sudah. Kali ini bersugi seorang yang berzakat. Kan tadi kan caranya kan dengan niat azam kita membayar itu lagi nanti. Jadi kita kan di sini bila dari makan sangat kurang tenang. Menjadi guru usuk itu dan sangat juga guru usuk Ibu Juwairiyah itu pilih guru usuk nomor pertama itu amanahkan guru usuk itu anak guru Haji Abu Dirin. Nah, Ibu itu udah salam balik umur 8 tahun itu sekolah luar meninggal guru sukta. Jadi sahabat melihat itu sekolah luar itu sendiri. Jadi ujar sidin zakat itu namanya kotoran daging orang sugih, tapi yang membeli time itu kan biar daging di sini. Tukarkan kitab. Jadi zakat itu menunjukkan jari makan tukaran ke kitab jadi amal jadi orang suci. Selama kitab itu kita pakai, selama itu orang suci yang memberi zakat dapat pahalanya sendiri. Jadi amal jadi sendiri. Nampaknya abdal bedanya itu nama orang menuntut ilmu itu. Karena bila kita menolong ini dijagati ini menuntut ilmu itu karena boleh kamu jadi tuan guru, mengajar menakib, kerja macam-macam kitab di kampung, jadi orang, jadi khatib, jadi bila, jadi imam masjid. Nang kita dari memberi ini sekolah itu ada bertaruh pahala. Dapat terus menyapulakan ini dari membantunya, walaupun ibaratnya Rp1.000, ada aja pahalanya nilainya dia. Dan bila sedikit sahamnya sedikit juga, bila banyak juga. Tuan Guru Haji Muhammad Idram Allah yang lama, Abah Minimal, kita guru yang sakit. Sini orang sakit tentang menuntut ilmu. Jadi ada orang suki orang berduit. Anu ikan tu hai di sini aku dia mau kosi ikan apa dia mau kosi kepada lu makam aku mau kosi sekolah. Jadi ujar guru apa guru Muhammad Idram tadi batak kepada apa rumah. Entah waktu itu Sidin Abah sudah meninggal, kita sudah tahu. Yang jelas umat tadi sama. Jadi ujar Muhammad Sidin ikam nakai bila diongkosi orang otomatis
otomatis ikam anak kurang itu lain anak kok. Bila nama Allah si aku. Jadi dia sini anak dia mama aja seadanya. Karena di sini apabila orang sungai itu mau posisi, ini otomatis ini bersuara si anak itu dari sekolah sampai di tahun dulu aku mau posisi. Kita terdapat orang sungai yang mau posisi orang kita rantau nih sampai ke Bangil. Jadi sini tuh mau orang-orang terjadi anakku saya itu aja, aku mau posisi dari aku lebih makan di rumah. Nah, kita pas dari kisah abang Burati Ikram tadi ada akun di oposisi oleh jabatan ikam bila ikam mau bila orang itu sungguh itu mau oposisi ikam anaknya bila apa mau oposisi ikam anakku karena ada yang lain yang tadi dijauh pada kan guru hiburan kita ada binuang itu salah senang guru semua yang bujur jam bersini waktu apa namanya orang ini ngurusin pabrik atau waktu ada tahun 61 rasanya taman kita. Ada orang sudi. Aku sih ada di sini, aku sih sampai untuk sampai ke bagian Jadi kita mau di pos kalau kita makan desa lah. Bahari aku berusaha komputer sampai menggusuk intan waktu sekolah dari salam. Lalu melihat kemanakan ini berusaha mulia menabur atau melalui bagi lawan dan sangat sidir. Mama dulu sokongkol lawan kalau berusaha komputer ini bagi anaknya hendak sekolah atau tak punya hendak berusaha. Jadi supaya yang baik suruh paningin dulu mengerat salbian. Jadi bandingin guru, jadi kenapa yang kisahnya jadi menang tinggi sahabat anak-anak ini ada kaitan kalau salah jawaban mereka kan soal ada kisahnya yang mulakan busana orang dari alim tidak mulakan busana akhirnya perbandingan jawab nah di lapang mereka perbandingan mereka sekolah atau usaha mereka sekolah juga nah cara bersih bersuruh ikam nanti hendak sekolah hendak mengaji ya. Nah kita hidup seadanya bang sebentar. Seadanya bang kita lah. Ya nampak itu 2 lembar di sini. Bila dipakai hari ini besok sambutimnya. Besok lembar ada juga bisa ada tapi 2 lembar bisi baju 2 lembar itu aja hidup dan rumahnya halus. Bila hujan katitikan Bapak ini, Bapak barang bisa muncul ada katitikan masih ngomong. Lampu itu isi tarang sampai keluar barangkali rumah paling dari kita ngomongin mereka. Walaupun sampai keluar kayak lampu hidup kayak lampu duduk sampai keluar dari kita kayak hidup mah dari walaupun hanya di tahun. Sampai nampak betul-betul hidup kalau mana isi aku bagi tidur aja. Jadi kemudian bertani isi mereka ini benar-benar bertani. Seadanya hidup tidak seadanya. Menapun dia sakit mana terjemuk untuk. Nah, tapi nyaman kirim sapi pakaian bagus terus, makanan nyaman terus, boleh merasakan pakaian bunga lagi. Saya bukan pakaian terus. Ma'ilam yang dikilat ibil Mala lam yalzamhu illa ta'allum zakat al-ibil. Kita ada wajib belajar namun basic unta hanya tata cara zakat unta. Maka dari kapisai asnaf dan itulah semuanya macam-macam zakat. Ayo kita berumah ziraah jangan ziraah bagi kita yang tata cara zakat bagi itu nanti belajar lain zakat yang lain kan zakat makdir, zakat mandulang, amas ikan itu ada
ada menjulang emas, melainkan dari jaket itu. Paling dijual banyak jaga mintan satu bisa kan? Ya kita bisa bertahan dalam guru kita di Rusuk. Kurang berdagang, jadi sampai pengunjung enggak taruh sambil taruh bedok enggak sampai tuntung. Jadi kita tahu di sini secara global lagi berapa biaya keluar atau saken pokoknya 1 miliar zakatnya 2,5%. Berapa Pak? 2,5 juta. Saya tidak ada. Ya saya minta 1.000, bisa juga 1.000. Nanti kita minta. Karena di sini aturan itu duit dagangan itu kan dihitung modalnya berapa, untungannya berapa. Tentu untungan kan dipakai berapa. Faidah dakhala bi ashhuril haji wa subhanahu wa ta'ala alam kitab seperti ini. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumi bid darain amin. Al-bab ar-rabi' wa thalathun bab angka 34 ini masih judul-judulnya. Bi fadilatil iqlali min aqli wal naumi wal rahah. Pada fadilat mengurangi iqlal itu menyedikitkan daripada makan dan guring dan rahah santai. Kalau di orang Muslim kita banyak dibuat masalah fadilat mengurangi makan. Apa-apa baru ada sahabat ini lah pagi sahabat di sini berdua kawai iklan sedikit makan iwak adanya pak karena iwak kampung jadi ini sama kayak kampung ini kita kali lagi ini kampung gratis pada semalam 6 bulan kau berdaya. Nah ini panutan ilmu, anak panutan ilmu itu ikhlas itu penting benar. Karena ada bawaan yang bau, sama kan, lalu ilmu pada masuknya, bahkan guru pada diri seorang guru. Nah jadi kita tahu bila melihat murid guru, karena guru dari itu juga digarak sidin, mbak digarak sidin disuruh dia bawa di rumah sigar pelan. Adik bilang guru pada pemanggaran kali ini memimpin Rasulullah aja sendiri. Tapi nyelapah dari maksudnya tahajud tengah malam. Baik saat kapan sih kita kayak itu terus keluar badan. Ada yang guru pemanggaran tadi, itu yang saya kawan-kawan kita tadi. Si masing macam guru tak. Oleh Rasulullah SAW dia itu angkosakun bilju wal akos. Lawan di nafsu kamu itu dengan belapar dan atas haus. Karena memperjuangkan nafsu ini sulit cara gitu ya. Karena ada riwayat nafsu ini waktu ditaruh Tuhan dia nafsu man anta wa man anta antiga antara antiga ikam siapa aku siapa jadi Tuhan punya nafsu anak-anak anti anta anak-anak aku ikam Tuhan lo buat
Ngajak Tuhan nih dirandam di api, keluar pada api, takuni bilang siapa yang jawab siapa aku, sekalinya sama jawaban aku nikah. Dibuat dalam baju ratusan tahun, nafsu ini dibuka-luarakan pada baju dilamas, tetap dia aku nikah, banyak ada dimakan diteruskan kehendaknya, nampak di beberapa kayak puasa, lihatnya. Lalu jawabannya antara Rabbi wa ana abduka. Engkau ya Allah Tuhanku dan aku ini hamba biarnya di bagian hari. Kali berusaha menghadap nafsu. Ini nafsu ini umur roha, hidup tapi misalkan kumpul akli wa naum deh, dimakan atau dijuburin, kumpul jah atau dibangkat, kumpul surah atau dimaskur, viral, binsus. Ujian guru baru yang tak viral yang mana aja, kan hari Jumat, berkami di atas mimbar ada memiralakan sedunia tahu viral, tapi jorok pembunuhnya sedunia ini. Ya kalau nyali viral baik itu, viral yang bagus itu apa benar? Kalau viral baik ini lambat. Ini hendak bilang kemana aja ini gampang, ada HP, ada Bixus, kirim ke YouTube, kirim ke mana? Instagram macam-macam. Mau dibuka kan udah dikatakan itu bukan ada lagi berkata samian ada negatif positifnya tak saja. Bainal ajra, karena bahwasanya pahala itu tidak pada yang demikian itu melawan nafsu ini. Keadilan mulia itu bisa dilihat seperti pahala orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Bainal laysa min amal aku ilallah min wa aqas. Karena tidak ada daripada amal yang paling dicintai kepada Allah selain sedikit makan dan sedikit minum. Awas. Coba kita kadang banyak sawan tuh banyak makan apa gitu. Jadi kita makan sekalinya mampir nang niat nang lain kita harus suruh menggembirakan orang masyarakat, menggembirakan kan sampai sawadah nasi itu habis kira-kira pak sampai lalu masakan dia. Ini bibinya itu nang intinya bukan nang dimakan dulu, adanya masakan dia itu dimakan kan. Bila dimakan gembira artinya dia udah bisa dipuji bibinya tak mau masakannya benar aja, tapi dari dimakan kan dari gembira bila dimakan mau apa? Kalau gembira masakan bibinya tak. Oh, jadi itu masakan yang aku masak pulang. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik itu suka memasakkan nanti. Jadi tujuh bila memasak dimakan lagi, memasak dimakan. Al-Babul Khamis wasasun di bawah titikal minat tiqi ila ya Rasulullah ayyun nas afdal. Ini kita bab angka 35. Fadilat menyedikitkan tertawa, ini tertawanya bagus sedikit pada banyak. Kenapa ini banyak tertawanya? Kira ya Rasulullah ayyun nas afdal. Cuma kadang-kadang kurangnya mungkin dibilang itu tuan guru itu kata dia yang bisa melawak, bisa melawak. Nah itu loh payung tahu guru itu. Kalau ada ilmu jadi dijelaskan kan tapi tak. Ada para habaib, para ulama itu yang utamanya ilmu itu yang masuk. Apa berusaha ngomong itu aja mau dikisah di keraton. Nah kalau tafsir tadi itu ada basyiran mana dira kan politik dakwah. Basyiran kabar gembira atau lucu masalah. Sesudah kurang 1 bulan hanya di guru baru tiba itu nadirannya berlebih. Ini ada kisah neraka, apa dulu kisah neraka itu aku kan datang di balik. Tadi kita dalam salam itu sekian itu kitab Nabi Bajasini, kitab Tadkiratul Qulub.
Oh, itu kisah bahaya meninggalkan supaya meninggalkan zakat, meninggalkan. Nah, jadi kawan ini di kita terlalu malam Selasa, ada dia bisa neraka habis itu dan apa? Ada di kita ini api sudah bisa neraka, bisa surga pulang, kitabnya pada tamat. Ini guru bagi itu kan itu kita nabi Tazkiratul Qurtubi, kisah akhirat terjadi. Kisah surganya di ujungnya. Tanda-tanda kiamat mau disahkan banyak tuh, makanya itu lebih bagusnya. Cuma ada yang bagus tanda kiamat itu kayaknya bibitnya itu amal kasratul nisa atau alimul ijazah ini dalam kiamat bibitnya banyak. Jadi hatta ya sampai kena imra'atun itu kena Magiyo kalakian angkin ini wajib disini. Ayo si cowok budak itu saya kawini aku itu ini karena satu laki-laki 50 bibinya. Makanya kalau kita malam ini ngobrolnya paling 4 ini bakal lahir dulu. Baru dulu. Nah, sampai itu kan tanda di zaman kita. Jadi kita pengalaman juga ceramah diundang KSD, SMP, SMA, sekolahannya. Bila 6 kelas 1, kelas 2, kelas 3, 6 kelas, 4 kelas, beginian 2 kelas tidak. Ada yang bercampur kayak SMP Sumatera, 2 itu malah di kelas 20 beginiannya menggeruti, jadi masuk jadi bingungan dari situ. Menggeruti beginian. Aslinya laki tulen kayak tamat di sini jadi berbeda kita dapat 3 tahun bibinya aja tuh. Hai dia para keluar. Kenapa jadi gue jadi bingung ini? Bibinya aja tuh. Bahayanya kalau bibinya ini hanya apa? Dalam yang saya bawa awal 8 dapat 8 saya libatkan barang saya bawa awal bibinya nah itu adalah yang kau syahabat mematahkan sahabat hari keras saja awal bibinya diarayakannya susu sebanyak keras banyak diarayakannya apa dijulurin dan keras iya semua awal bibinya dan diurusul jahat mewarisi hubungan ada dia udah pernah makan lebih dari bertambah ilmu namanya kuasa hati jadi menguji kesalahan manusia itu dalam makan lebihnya kenapa kalau makan lebihnya hendak sekolah kali jadi sekolah dapat tak jadi kita berjalanan dibawa ini berjalanan kawan apa nah ya habis duit dari kita cakap kenapa demikian membuat martabak atau ada apa ini benar loh lelaki yang mantap ini lelaki yang kaya dia berapa dia Tanjung dia kan apa rantau oke jadi dia martabak nang anunya dia sekolong berjuta anu kaya dia berantau ini pertama langkah kan kedua ada saya di duit hanya dikirim itu disuruh berjalan dia tahu pula apa yang minta kirim pula. Pertama lantar itu berantaunya ini ada kisahnya wawalan cuma kisah Ratu Junjung Bui bininya oleh Raja Pangeran Suryanata itu Sidin datang pernah kabar apa ya Sidin nanti talaga bini ini bibinya lama-lama ikan zaman talaga bini dari Jawa semua mandi langkah-langkah di bidangnya. Nah jadi mulai amuntai beberapa sampai yang mana tadi anjangan bayar rantau ini mandi sudah apa jadi kan di rantau ini sungai rantau ini 4 bakami lalu kita latihan rantau ini di belakang tempat mandi supaya terjadi langkah lalu anak-anak berlangkah latihannya langkah
Mandi di sini. Kalau berkandangan berapa ya mandi sini mandi. Tidak tahu cuma bagi rumah selalu mandi. Dia berberakat oleh perempuan. Kalau laki itu di belakang kabar laki kita bisa coba kita bisa makawal gitu. Kalau di Pakamal di mana kitabnya kalau tahu. Nah ini ketawa ayu. Qila li Rasulullah ayyun nas afdal, manusia yang mana yang paling afdal? Man qallama ta'amuhu wa dhikruhu, orang yang sedikit tertamakannya dan tertawanya, wa radiya bima yasturu bi awratahu, dan ridhanya dengan pakaian yang menutup dengannya akan auratnya. Senang. Kewajiban menutup aurat itu senang. Ada di dalam riwayat hadis itu dibikin terus lancar karena apa? Karena penyakit ayam, penyakit lebih. Oh ya karena jadi bina dua kali lawan Rasulullah, puja Rasulullah, amun aku akan kabul ya. Cuma ikan nikmat di surga dikurangi Tuhan. Nikmat pahala ikan masuk surga dikurangi Tuhan. Puja Sidin kayak dari Sulaiman. Amun kayak itu harus sakit itu akan supaya aktif karena kita babi ini. Cuma doakan aja bila belum pas kalah jangan kita buka aurat. Tidak, jangan sampai kalian terkurang aurat pun tidak. Jangan terbuka aurat. Doakan Nabi bila kalah kita babi tidak terbuka aurat sini. Atau orang bila babi kita sadar, kita udah lagi minta api mati. Apakah minta kalah sungai mati apa? Mati lapas. Kita sadar. Ada juga sahabat yang buta kita, ya Nabi bila didoakan, habis itu pahala di akhirat itu kan banyak lagi kan. Apa itu soalnya apa yang dalam keadaan ada buta, mendoakan aja mudah masuk surga. Jadi bala musibah dunia ini bila hilang balanya mengurangi nikmat akhirat. Jadi sampai-sampai dia ambil punya sidik orang nang sugih artinya anu nikmat. Orang nang sehat di dunia itu kayaknya menyesal di akhirat, menyesal kenapa kan ada dijadikan ahlul bala. Karena ahlul bala ini nikmat gagal pada ahlul nikmat. Mempelajarinya banyak itu banyak dapat nikmat luar biasa di akhirat. Sampai-sampai ahlul nikmat ini bercita-cita jangan dari yang kurang jadi orang susah. Jadi orang mempelajarinya. Kenapa? Nikmat pahala sabar itu luar biasa pahalanya. Kita lagi dunia ini ada sugi, ada sihat juga ada. Padahal orang ahlul bala itu kenapa lagi? Al-babul sadis wa salasun bi ijadatil marid, bab keutamaan menilai orang nakir. Walaupun ringan aja sakit gigi kawan, atau ringan aja sunat kita menilai orang nakir. Cuma hati-hati membesar aja itu. Nah, jadi dia lakukan komunikasi jadi kemana awal-awal mana dia ini berikan dulu kita dah di pian ini 4 macam berat-berat awasnya itu 2 hari itu menjadi mati pun pian ini 4 berikan dulu kita aja itu menyakitkan ke hati orang jadi yang dimotivasinya gitu. Andai kata kita tahu esoknya mati, kita disuruh memotivasi bapak yang memberikan aja nang sakit pada biarpun umur aja tapi apa aja pergi kawin ayat biarpun kayak kita 4 pasalnya ada apa. Nah itu dia pembiasaan jadi mengurangi pahala jadi kita akan ajaran Nabi. Idza ada rajul al-marida khadat fir rahmah. Apabila dia Nabi mengunjungi seseorang akan orang yang sakit,
Maka ini seakan-akan berenang di dalam lautan rahmat Allah. Faida pada indah qarrat bih, apabila ia duduk di sisi orang yang sakit, maka tetaplah rahmat pada diri orang itu namanya. Ini dakwahnya Nabi pernah, Nabi ini dibina Tuhan, lalu lalat sedikit ditibainya pada orang tua kepala kiri, 3 sobat Nabi kemudian Nabi, kadang-kadang baru dari pas biarin di mana menghubungi najis lagi pertolongan dari langsung Nabi menghilangkan Tuhan ini. Apa mama nambah dan nama kata dia ini mendapat yang garing belum lagi, lagi dia tahu kabar dia. Akhirnya ada orang dekat tahun aku lagi sebelum orang yang musuh ini. Akhirnya masuk Islam lagi. Jadi dia orang Rasulullah yang bilang garing so. Jadi menjelaskan kepada sekamar itu dakwah Rasulullah aja kepada agama Islam. Allah bersama Rasulullah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nurul absar wa daiha wa hutul arwah wa bidaiha wa al-jannah wa yang sampaikan dulu Sirajuddin, insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Daripada adab-adab Islam dengan kitab Ihya Ulumuddin yang dibaca, katanya Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf, akhirnya Saqqaf ya, Al-Habaib banyak. Beliau mengatakan malam yakra'il ihya ma fi ihya, siapa yang tak pernah membaca ihya tidak punya rasa malu hidup di dunia seperti orang yang tidak punya rasa malu. Jadi orang yang membaca kitab Ihya, maka dia diungkit-ungkit kejelekannya dia sendiri ini bisa berkaca, bisa bercermin dengan kitab Ihya. Ulun punya luka, ulun punya penyakit, ternyata ulun punya sesuatu yang membahayakan dunia akhirat, itu bisa berkaca, bisa bercermin dengan kitab Ihya, karena bisa mengungkap kejelekan-kejelekan kita. Seperti cermin, bisa ketahuan ini ada jerawat, ini ada luka dan lain sebagainya. Itu cermin kitab Ihya, cerminnya aibnya kita. Ya, kalau kita ada kotor-kotornya, ada jelek-jeleknya, itu bisa dibongkar dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kalau tidak baca, dianggap dia baik, dianggap orangnya itu orang soleh. Saya sudah soleh, saya sudah baik. Ternyata banyak masih kejelekan dirinya. Karena itu Imam Haddad mengatakan mu'allifuha ustaduna wa tabibuna. Mu'allifnya yaitu pengarang kitab ini, kitab Ihya ini adalah ustadznya kami para habaib, wa tabibuna, dan dokternya kami. Jadi kitab Ihya ini dianggap oleh para habaib khususnya itu sebagai abahnya mereka, walaupun Siti bukan habib,
Nah, bagaimana Imam Ghazali ini bukan Habib sih, Guru Sirajuddin ini, ya Habib ya. Alhamdulillah, Habib pecinta Allah, satu gandengan nanti di surga Allah SWT. Ya, tidak perlu mengaku-ngaku Habib memaksakan diri, tapi kalau sudah cinta zahir dan batin kepada mereka, dikumpulkan bersama mereka di dalam satu surga Allah SWT. Ada ruginya. Ya. Jadi kitab Ihya ini pernah di kota Tarim. Itu para habaib sangat asyik, sangat senang dengan adanya kitab Ihya ini. Katanya sudah cukup. Ihya ini mewakili karangan. Tinggal para habaib mencetak manusia aja, nggak usah mencetak kitab. Kalau itu mulai zamannya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, mulai Fakih Muqaddam sampai ke bawah, ya Abdul Rahman As-Segar, ya Abdul Al-Idrus, Syekh Abdul Habib Salim, karangan kitabnya para habaib sedikit sekali. Ya, zaman sampai Imam Haddad Abdullah bin Alawi Al-Haddad baru banyak oleh karangan-karangan. Karena apa? Banyak karangan mulai zaman 300 tahun yang lalu, karena Islam mulai menyebar. Maksudnya itu membutuhkan daripada karangan-karangan kitab saat itu. Waktu dibutuhkan itu mereka baru mengarang. Waktu yang dibutuhkan kadang-kadang sibuk dengan mencetak manusia-manusia yang berilmu dan menjadi ulama dan wali-wali. Karena itu para baik mencukupkan, sudah usah mengarang kitab. Kita cukup berpedoman dengan kitab Ihya ini untuk anak cucu kita. Maka para baik itu berpegang teguh dengan kitab Ihya Ulumuddin untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit belum 10 menit ingin menyampaikan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna Allaha idza ahabba abdan nada Jibril. Jika seseorang itu hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memanggil Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fahibba. Wahai Jibril, aku telah mencintai fulan atau fulana, kebinian atau lakian, fahibba, maka cintailah dia. Cintailah hamba itu yang aku cintai. Fahabba Jibril, maka dicintai oleh Jibril. Wa yunad Jibril, dan memanggil Jibril ila ahli sama, kepada penduduk langit. Penduduk langit, Inna Allaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan bin fulan. Contoh Sirajuddin. Amin ya rabbal alamin. Gimana tidak dicintai? Ya, tiap malam, tiap pagi, sore mengadakan pengajian, dan insya Allah turun cintanya Allah kepada Sidin, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu malaikat Jibril memanggil, wahai penduduk langit suratan, sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, maka kalian suratan cintailah Sidin. Maka semua penduduk langit mencintai orang tersebut. Wa yudha'ul qabul fil ardh, dan diletakkan rasa menerima, rasa ridha, rasa cinta masyarakat kepada Sidin. Ya, masyarakat mencintai.
wali-wali yang Datuk Kalampayan, Sesama, Datuk Sanggul, guru-guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Itu kenapa? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di masyarakat itu diletakkan, dikirim oleh Allah ke dalam hati mereka rasa sayang dan cinta kepada orang-orang tersebut. Semoga kita tergolong orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada beberapa orang di dunia ini bukan hanya cinta kepada Allah, ya, tapi lebih istimewa lagi dicintai yang punya langit dan bumi ini. Pemiliknya langit dan bumi mencintai siapa? Dia. Kira-kira bahagia apa tidak orang itu? Gembira hidupnya apa tidak orang itu? Gembira sekali hidupnya. Dicintai oleh yang punya langit dan bumi, yang punya surga neraka, mencintai dia. Maka orangnya itu bebas, hidup di dunia ini aman, hidup di kuburan aman, ya, hidup di akhirat aman. Maka dari itu seseorang kalau ingin dicintai oleh Allah, bisa kan tidak perlu ini orang biasa, orang pedesaan, ini Pambarangan, harapan masa, ya, pelosok, masa untuk dicintai oleh Allah bisa. Nah, dengan usaha yang sungguh-sungguh, dia ingin sugih bisa, ya, tapi jangan malas-malas, ingin sugih rokokan, ya, pagi minum kopi, ya, pisang goreng, ya, suruh ke kerja, ke sawit atau kemana, nanti aja deh, ya, nunggu habis duit. Kapan bisa sugih, ya, kalau bisa sugih. Jadi harus berusaha untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah kalau sudah melihat usaha kita sungguh-sungguh, bujur-bujur meminta cintanya Allah, Allah melihat sungguh-sungguhnya kita, maka Allah akan memberinya. Kalau sudah Allah memberi kita itu, kita meremehkan usaha kita ini. Kenapa meremehkan? Karena gagalnya anugerah Allah itu. Tatkala kita diberi oleh Allah cintanya kepada kita, maka usaha capeknya kita, kerja kerasnya kita untuk menggapai itu ternyata gratisan. Ya, ternyata sepele amalan-amalan yang kita amalkan dibanding imbalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebab orang itu dicintai oleh Allah? Kita bisa melakukannya. Apa di antaranya? Yang pertama, taubat kepada Allah dan suka mencintai kebersihan hati. Hati kalau mau dendam dengan orang, benci dengan orang, ada orang membawa berita bohong, ya, ingin membuat kita benci dengan dia, berlomba, nah, maka kita tolak agar hati kita bersih, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada iri, tidak ada sombong, tidak ada bangga diri, ya, semua penyakit-penyakit hati. Dan juga mencintai taubat, menjauh dari maksiat, menjauh daripada dosa. Kalau terkena dosa, taubat langsung kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang senang
bertaubat dan senang bersuci. Jadi dua golongan ini Allah mencintainya. Maka dari itu kita berusaha bagaimana caranya Allah mencintai kita dengan dua hal tadi. Senang kita bertaubat, suka beristighfar, astagfirullahaladzim li walidayya wa ashabil huquqi alayya wa muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum, macam-macam istighfar. Ada namanya astagfirullahaladzim, ada la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 27 kali tiap hari. Siapa yang membaca itu 27 kali tiap hari tidak akan melihat bahaya pada dirinya, keluarganya, sekampungan. Sekampungan ada kelihatan bahaya. Tentram, satu kampung tentram gara-gara ada satu orang yang istiqomah membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, alladzi la ilaha illal hayyul qayyum, la ilaha minna, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Itu dibaca 27 kali setiap hari. Tidak akan melihat, ujar Nabi Muhammad SAW, tidak akan melihat bahaya dan kesengsaraan pada dirinya, keluarganya, dan semua sekampungan. Ada penyebab yang kedua orang bisa dapat cinta Allah. Di antaranya adalah orang itu hidup di dunia mencari ridhonya Allah. Mau sholat cari ridhonya Allah, mau pengajian mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cari apa? Ya, mencari ridhonya Allah. Bagaimana caranya Allah itu ridho dengan kita? Oh, ini amalan. Kalau Allah melihat ini amalanku ini, melihat hatiku dan amal-amal kau beramal ini, maka Allah ridho denganku. Terus begitu, mencari ridhonya Allah, berusaha di sini. Kalau ada sesuatu yang membuat Allah marah, maka dia menghindari. Orang itu berusaha hidupnya seperti itu, maka katanya Allah dalam suatu hadisnya, wahai malaikat-malaikatku, ketahuilah hambaku ini berusaha untuk meminta ridhoku. Ketahuilah ridhoku telah menyalip, rahmatku telah menyalip daripada semuanya. Dia mencari ridhoku, aku akan ridho kepada dia. Jadi itu cara untuk kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antaranya yang lain adalah kita sholat witir. Sholat witir itu gampang. Baca di rakaat yang pertama setelah Fatihah sampai Isma, rakaat kedua setelah Fatihah Qul ya kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad Rabbin nas setelah Fatihah. Rasulullah bersabda dalam suatu hadisnya, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu kan ganjil, Allah itu satu, yuhibbul witir, dan mencintai orang yang suka sholat witir. Allah mencintai orang yang suka sholat witir. Jadi ini banyak penyebab-penyebab kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang terhebat juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa cinta dengan kita kalau seandainya kita senang dengan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qabliyah, ba'diyah, duha, witir, ngaji Quran, berzikir, ya? Masuk ke WC dengan kaki kiri, keluar kaki kanan,
masuk ke masjid dengan kaki kanan, keluar kaki kiri, ada doa-doanya kanjeng Nabi, memakai kopiah, memakai pakaian-pakaian Islami, baik laki-lakinya, pemilihannya. Itu sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir haulan, hadir manakipan, hadir apalagi maulidan, saruan, ini dan itu amalan-amalan membuat Allah cinta kepada kita. Kalau kita amalkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadisnya, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun, tidak ada sesuatu yang seseorang itu mendekatkan dirinya kepadaku melebihi daripada fi maftaratu alaih, melebihi daripada apa yang wajib-wajib. Tidak ada amalan yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT melebihi amalan yang wajib. Sholat isya wajib, sholat maghrib wajib, puasa Ramadan wajib. Ini amalan-amalan yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bi mithli ada maftaratu alaih. Juga yang wajib bukan hanya fi'il saja, perbuatan, tapi peninggalan juga. Meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan kemungkaran. Ya, ini juga wajib. Oh, masya Allah, hadir saruan sana sini, aulan sampai ke Malaysia. Ya, tapi apa? Tapi dia itu togelnya masih tetap. Ya. Adu ayamnya masih tetap, aulannya sampai ke Malaysia sana, sampai ke Hadramaut berangkatnya. Sunnah seberataan itu sunnah seberataan, tapi judinya tetap berjalan. Ini kurang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir pengajian sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Subuhnya pagi-pagi jam 8 baru bangun. Ya, sholat duha bergantian dengan sholat subuh. Ini sunnah yang tadi malam sampai jam 1 itu sunnah. Yang wajib itu malah yang sholat subuh. Ini kadang-kadang orang mendahulukan yang sunnah dibanding yang wajib. Jadi dahulukan yang wajib dulu. Ya, baik itu perintah, puasa, sholat, berbakti dengan orang tua, silaturahmi dan lain sebagainya, itu yang wajib-wajib didahulukan. Ya, meninggalkan ini, meninggalkan itu harus diawalkan dulu, tahap awal. Setelah seseorang itu mendekatkan dirinya dengan yang wajib-wajib, dia menambahi dengan sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku yang tadi itu sudah ketujuh dengan yang wajib-wajib, ditambahi dengan yang sunnah. Orang tersebut suka menambahi dengan yang sunnah. Apa hasilnya? Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Kalau sudah orang itu dicintai oleh Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, pendengarannya aku. Wa basaruhu, matanya sidin, yang setelah dicintai oleh Allah tadi, melihat dengan pelihatannya Allah. Artinya apa? Matanya, telinganya, lidahnya, ya, semuanya itu dipelihara oleh Allah. Kalau sudah Allah mencintai seseorang, tidak melihat kecuali yang baik-baik. Ya, jablay kanan kiri jalan ada dilihat seperti itu. Sampai ke Banjarmasin, pengen kelihatan ada jablay di Pakatan ini, yang Raman atau apa. Kita melihat dulu
melihat yang baik-baik aja. Melihat kepada manusia yang dilihat yang baik-baik. Kalau yang jelek ada dilihat. Nah ini matanya orang wali-wali. Ya kalau di murid seperti Ubud dan Bian ini kayaknya ya. Nah, itu namanya wali murid. Ya. Wali apa lagi? Wali Allah insyaallah, amin ya rabbal. Nah, insyaallah kita pulang dari majelis ini kalau kita hanya niat saja, ya Allah saya ingin jadi wali Allah. Kadang-kadang wali murid lagi, wali kelas, tapi wali Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah memberinya. Allah memberinya. Niat saja. Dengan cara apa? Pertama tahap adalah yang wajib kita lakukan, lalu menambahi dengan yang sunnah. Dipelihara oleh Allah. Tidak berjalan kakinya kecuali tempat-tempat yang baik, tidak bergerak tangannya kecuali yang baik-baik, memencet HP yang baik-baik. Kalau memencet yang jelek-jelek, ya ke program-program yang buruk, no, langsung kontak, ada kontak hatinya, tidak boleh, tidak benar, langsung. Ini orang yang dicintai oleh Allah. Prosesnya apa dulu? Prosesnya dia berjuang, meninggalkan yang wajib ditinggalkan, mengerjakan yang wajib dikerjakan. Setelah itu menambahi dengan semampunya daripada yang sunnah semampunya. Akhirnya akan keluar karomah. Apa karomah itu? Keramatnya wali-wali. Gara-gara itu tadi, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang wajib ditinggalkan, ya, lalu menambahi dengan yang sunnah, beres. Jadi wali dia. Keluar karomah, telinganya, pendengarannya seperti apa? Pendengarannya Allah. Matanya melihat kekuatan daripada penglihatannya Allah. Tembus hati. Ada di Pasuruan itu Kiai Hamid, Kiai, seorang ulama wali. Ya, satu orang kasihan orang tua, kerjanya di pasar jualan sapu korek itu, sapu korek ya, sapu lidi ya, ujungnya berapa sapu lidi? Paling 2.000 3.000. Ya, satu hari payu 10 kali 15. Nah, bisa berangkat haji. Ya, insya Allah ya bisa aja. Tapi ya kayak-kayaknya ya biasa gitu ya, kurang agak mustahil gitu kan. Nah, waktu itu Kiai Hamid mengatakan waktu salaman sidin yang jualan sapu lidi tadi itu, katanya pian tahun depan haji. Ya tahun depan apa? Haji. Buku bilang masa kayak ini? Ya, apa betul itu? Betul ya, berangkat besok tahun ini. Akhirnya tetangganya ternyata Allah mentakdirkan tetangganya orang sugih, tolak-tolak oleh ke kanan ke kiri. Siapa yang ulun haji ini, yang membarengi ulun untuk haji? Kelihatan orang ini hatinya digerakkan oleh Allah SWT. Hatinya digerakkan oleh Allah SWT, langsung menunjuk si orang miskin ini. Ini kalau saya ajak haji, hatinya, aduh, gembiranya luar biasa. Pahalanya besar ini. Akhirnya dia ajak berangkat, kasih sapi juga, suruh saluan selamatan, mau berangkat haji, suruh nyemprot sapi, suruh ini, ya kasih ongkos apa, haji sama dia juga. Nggak mikirin ongkos, suruh berangkat aja. Jadi namanya mata manjangnya dengan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Tembus hati. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena membaca menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sidin itu waktu perang Tabuk itu bentengnya orang Yahudi besar sekali, pintunya itu seperti pintunya Insya Allah rumahnya Jejel 3 kali lipat. Ya, tahu di Binuang ya, pintunya itu nggak tahu berapa beratnya, berapa ton. Itu 2 kali 3 kali lipatnya benteng.
benteng perang besar sekali dari besi, itu dipegang sama Sayyidina Ali dengan tangan kirinya. Dan gerakan ini jebol, lalu dibuat tameng, panah-panah, tombak-tombak yang meluncur itu ditameng, dilempar ke musuh. Tangan kiri. Kenapa? Di malam itu Rasulullah bersabda. Di malam itu Rasulullah bersabda, besok akan memegang bendera peperangan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kada kunjung tiba kemenangan ini. 10 hari sampai 18 hari. 18 hari. Nah, setelah 18 hari Rasulullah bersabda, besok akan ada satu orang yang akan menjadi pemimpin perang. Orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Para sahabat-sahabat pada pamer muka semua, subuh-subuh. Semoga Allah jadi bendera itu. Kenapa? Ini kelasnya 1000 presiden kalah. Karena jelas orang ini bakalan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semua para sahabat ingin menjadi orang tersebut. Maka yang kena adalah Sayyidina Ali. Mana Ali bin Abi Thalib? Dipanggil waktu saya pakai mata parah, diusap oleh Nabi, sembuh total. 1 menit 2 menit sembuh. Ya, lalu dipegangkan bendera. Nah, orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya hebat, tangannya berapa kali yang bisa berjalan dari Banjar ini nyampe ke Mekah untuk cuma hadir sholat Jumat aja. Ya, pulang lagi jam 1 sudah, jam 2 sudah nyampe Banjar lagi. Berangkat jam 10, ya, pulang masuk kamar aja, kamar rumahnya berangkat. Kakinya berjalan dengan kekuatannya siapa? Kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ada satu lagi penyebab untuk kita bisa dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gerak-gerik beliau dicintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, dalam Al-Quran disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalau kalian mengaku-ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah ulun. Ulun ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Ikutilah aku. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Apa hasilnya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ada berapa sebab? Ada 5 sebab orang itu bisa mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kita taubat dan suka membersihkan hati. Yang kedua, kita suka sholat witir. Yang ketiga, kita mencari ridha Allah dalam tingkah laku kita. Yang keempat, kita mengamalkan setelah yang wajib-wajib, yaitu menambahi dengan yang sunnah-sunnah. Yang kelima adalah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita niatkan tidak pulang ke rahmatillah kita, tidak masuk ke liang kubur kita, kecuali telah Allah cinta kepada kita, telah Rasulullah cinta kepada kita. Ini adalah penghargaan yang sangat mahal di dunia ini. Dan kalau sudah orang meninggal dunia belum dapat ini cinta, maka tidak mungkin lagi bisa dapat cintanya Allah setelah orang meninggal dunia. Jadi hanya satu kesempatan saja. Kalau orang ingin dapat cintanya Allah, saat inilah waktunya. Hidupmu dipakai untuk menggapai itu tadi, kenikmatan. Rabbi manfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ladzi yanfa'una. Rabbi waqqina wa waqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ahli putri unsa wa dzakar. Rabbi waqfina wa wafiqhum bima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhirna atqiya ulama
نرضى بالخير ونفع كل شر ربنا واصلح لنا كل الشرور وأنزلنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت خير من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.